Shalom saudara, jumpa lagi dalam 2 menit menyiram iman. Hari ini kita akan renungkan Matius 5 ayat yang ketiga yang berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Haleluya. Ayat ini ada 3 bagian yang kita bisa dapatkan. Yang pertama adalah kata berbahagialah. Lalu yang kedua adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Dan yang ketiga, empunya kerajaan sorga. Kata berbahagia di sini berarti adalah kita diberkati. Karena apa? Berhubung dengan hubungannya, komunikasinya, persekutuannya dengan Allah, maka orang itu akan berbahagia karena akan mendapatkan kasih karunia, mendapatkan kemurahan Allah, kuasa dan kebaikan Allah. Lalu apa yang harus dilakukan supaya berbahagia? Di dalam pasal ini secara khusus bahwa ini merupakan satu prinsip bahagia yang Alkitab katakan yang berbeda dengan dunia. Dan salah satu syaratnya adalah orang yang berbahagia adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Kata miskin dalam bahasa Yunani ada 2 macam, yaitu penes, orang yang hidup dengan sangat sederhana. Namun kata yang dipakai di sini adalah tokos, yang artinya orang yang semiskin-miskinnya, sangat miskin. Karena itu orang ini adalah orang yang memerlukan Allah, membutuhkan Allah. Karena apa? Miskin di sini adalah miskin spiritual, miskin secara rohani. Seperti yang dikatakan oleh Yesaya dalam pasal 64 ayat 6, segala kesalehan kami seperti kain kotor. Maksudnya apa? Orang yang miskin rohani adalah orang yang benar-benar memerlukan campur tangan Allah. Tokos adalah orang yang miskin. Apabila tidak ada orang yang ngasih makan, memberi makan, maka dia akan mati. Demikian juga dengan kemiskinan secara rohani. Kita benar-benar membutuhkan Allah. Tidak ada yang layak dalam hidup kita. Jangan merasa kita baik, kita benar. Karena di dalam Yesaya berkata bahwa segala kesalehan kami seperti kain kotor. Bukan sebagian kesalehan kami, tapi segala kesalehan kami seperti kain kotor. Ini yang harus kita sadari. Sehingga ketika kita merasakan dan kita mengakui bahwa kita ini benar-benar miskin di hadapan Allah, maka kerajaan Allah adalah bagian kita. Kenapa? Karena Allah meninggikan orang yang rendah hati dan merendahkan orang yang tinggi hati. Kita juga ingat di dalam perumpamaan doa 2 orang. Yang pertama orang Farisi dan yang kedua pemungut cukai. Farisi merasa aku bersyukur tidak seperti dia. Merasa ada yang baik, merasa ada yang benar, lebih benar. Tetapi pemungut cukai berkata, aku ini berdosa. Dan Yesus berkata, orang ini pulang dengan dibenarkan. Umat Tuhan, mari kita bersyukur dan memiliki hati dan kehidupan dan sikap hidup yang miskin di hadapan Allah. Karena dialah yang mempunyai kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati. Salam damai.